Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu dengan NRP saya 5061251006 dari Departemen Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengajar matkul geologi fisik. Di sini saya akan menjelaskan chapter 18 yang berjudul Gurun dan Angin Tindakan. Nah, apa sih gurun dan angin tindakan ini? Yang pertama dari gurun ya. Gurun memiliki penampilan yang khas karena iklim kering, mengendalikan proses erosi dan deposisi serta laju kerjanya. Nah, ada lagi itu dari gurun adalah wilayah dengan curah hujan rendah. Suatu wilayah biasanya diklasifikasikan sebagai gurun jika memiliki iklim kering atau gersang dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Di sini kita membahas agen erosi dan deposisi 5 angin. Gurun dan aksi angin dibahas bersama karena efektivitas angin yang khusus di wilayah kering, namun erosi dan deposisi angin juga bisa sangat signifikan di iklim lain. Gurun memiliki penampilan yang khas karena iklim kering mengendalikan proses erosi dan deposisi serta laju kerjanya. Meskipun jarang turun hujan di gurun, air yang mengalir sebenarnya agen dominan pembentuk tanah. Banjir bandang menyebabkan sebagian besar erosi dan deposisi gurun meskipun kejadiannya jarang terjadi. Kata gurun mungkin nggak banyak semua tahu ya. Kata gurun itu berarti bukit pasir yang bergeser. Meskipun para pembuat film biasanya memfilmkan bukit pasir untuk menggambarkan gurun, hanya sebagian kecil dan sebagian besar gurun yang ditutupi bukit pasir sebenarnya. Bisa dilihat dari gambar 18.1 pemandangan dari Gunung Jeff di California Selatan yang menunjukkan tumbuhan dengan jarak tanam yang lebar dan telah beradaptasi dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Foto ini didapat oleh Diana Caslon di gambar 18.1 ini menjelaskan biosfer gurun memiliki kekeringan udara dan jaraknya curah hujan. Hanya sedikit tumbuhan yang dapat mentoleransi curah hujan rendah, sehingga sebagian besar gurun tampak tandus. Namun beberapa jenis tanaman khusus tumbuh subur di iklim gurun meskipun kering. Tanaman ini umumnya toleran terhadap kadar garam dan memiliki sistem akar yang luas untuk menghemat air, sehingga seringkali belajar cukup jauh. Dijelaskan dari gambar 18.1, yaitu tumbuhan dengan jarak tanam yang lebar dan telah beradaptasi dengan curah hujan kurang. Daunnya biasanya sangat
Dari gambar tersebut digambarkan tanamannya itu daunnya biasanya sangat kecil sehingga menimbulkan kehilangan air akibat transpirasi. Bahkan daunnya dapat gugur di antara hujan lebat hampir sepanjang tahun. Banyak tanaman gurun tampak seperti ranting kering yang mati. Ketika hujan turun di gunung, tanaman menjadi hijau dan banyak yang akan berbunga. Kurangnya vegetasi mempengaruhi geosfer karena serpihan di antara tanaman tidak terhambat oleh akar, membuat material yang lepas rentan terhadap lapukan dan erosi mekanis. Karakteristik utama gurun. Apa sih karakteristik utama dari gurun ini? Gurun itu didefinisikan sebagai wilayah dengan hujan kurang dari 25 cm per tahun. Nah, itu karakteristik utama gurun yang pertama. Untuk yang kedua, kekeringan ini sangat mempengaruhi geosfer dengan hanya sedikit tumbuhan yang mampu bertahan hidup. Meskipun demikian, tanaman gurun memiliki adaptasi khusus seperti sistem akar yang luas dan daun kecil untuk menimbulkan kehilangan air. Nah, itu seperti contoh tanaman pada gambar 18.1 yang memiliki tentang jarak yang jauh. Nah, itu memiliki daun yang kecil supaya bisa minimalisir kehilangan air. Ketika hujan turun, gurun dapat berubah menjadi hijau dan berbunga. Kurangnya vegetasi membuat tanah gurun rentan terhadap lapukan mekanis dan erosi karena tidak ada akar yang menahan material lepas. Distribusi gurun global. Gurun terbentuk karena sirkulasi udara global yang menyebabkan udara kering turun di lintang 30 derajat utara dan selatan. Udara yang turun ini terkonvertasi dan menghangat, mampu menahan lebih banyak uap air sehingga menyebabkan penguapan tinggi dan curah hujan rendah. Untuk yang ke-1 ini sirkulasi udara global. Udara menghangat dan naik di khatulistiwa, kemudian bergerak ke utara dan selatan, tenggelam di dekat 30 derajat lintang utara dan selatan, menciptakan sabuk gurun. Untuk yang kedua itu efek bayangan hujan. Efek bayangan hujan itu pegunungan memaksa udara lembab naik mendingin, melepaskan kelembapan itu di suatu sisi, sementara udara kering turun di sisi lain, menciptakan gurun. Bisa digambarkan itu seperti kayak misal ada udara lembab naik itu mendingin di suatu sisi, gurun yang lainnya, sementara udara kering turun di sisi lain, itu bisa menciptakan gurun. Dan yang ketiga, jarak dari laut. Jarak dari laut ini itu wilayah pedalaman benua yang jauh dari lautan cenderung kering karena sebagian besar curah hujan berasal dari air yang menguap dari laut. Bisa digambarkan seperti misal gurun jauh dari air laut, dari permukaan laut, itu cenderung gurunnya itu pasti kering, soalnya dia tidak kebagian curah hujan karena
Curah hujan itu disebabkan biasanya air laut yang menguap terus ke awan turun menjadi hujan. Nah itu apa kok yang jauh dari laut itu bisa tandus, dikarenakan tidak ada sumber yang bisa menguapkan menjadikan hujan itu. Untuk yang keempat itu air laut dingin. Arus laut dingin maksudnya. Arus dingin ini di sepanjang pantai benua mendinginkan udara di atasnya. Udara ini menghangat saat bergerak ke daratan, menyebabkan penguapan tinggi dan sedikit hujan. Nah, gambarannya itu seperti itulah. Seperti contoh gambar seperti bola ini itu arah ke bawah itu tenggelamnya, terus yang ke tengah itu kenaikan, terus yang arah ke atas ke N itu tenggelamnya di 30Y utara, sedangkan yang arah ke bawah ke S itu 30Y selatan. Lanjut, gurun dingin dan perguruan. Tidak semua gurun itu panas. Seperti tadi, kayak di misal gurun itu terdapat pinggirnya seperti di dekat laut karena ada sebabkan curah hujan. Makanya ini gurun itu tidak tentu panas. Udara dingin yang turun di dekat kutub menciptakan gurun kutub seperti Antartika. Contohnya itu gurun yang tidak panas itu Antartika, dan sebagian besar itu Greenland. Itu yang memiliki iklim kering dengan lapisan salju atau es. Nah, di Antartika atau di Greenland ini udaranya sangat dingin sampai minus ya. Karena itu di sana itu iklimnya kering. Nah, tapi terdapat lapisan salju atau es di sana itu. Penggurunan ini adalah perluasan gurun tandus ke wilayah yang dulunya berpenghuni. Mana sih itu perluasan gurun tandus ke wilayah yang dulunya berpenghuni? Ini disebabkan oleh pengembalaan berlebihan, populasi yang berlebihan, dan pengalian air. Contohnya itu ada di Sahel di Afrika Laut Arar. Nah, seperti pada contoh gambar ini. Kekeringan dan praktik pertanian yang buruk itu dapat mempercepat penggurunan, seperti pada di Dust Bowl di Amerika Serikat pada tahun 1993. Pada contoh gambar ini ada gambar di daerah Arab. Untuk yang warna coklat ini itu kering, kayak gurunnya itu kering kurang dan 20 cm per tahun, jadi curah hujannya itu sedikit. Untuk yang semi kering itu 25 hingga 50 cm per tahun, itu berwarna kuning. Selanjutnya, banjir bandang dan topografi gurun. Curah hujan yang terbatas di gurun. Cara banjir bandang dan topografi gurun itu seperti curah hujan yang terbatas di gurun seringkali datang dalam bentuk badai, petir dahsyat di sana.
Di sana itu sering menyebabkan banjir bandang. Banjir bandang ini disebabkan karena air ini tidak dapat meresap ke tanah yang keras, sehingga airnya itu mengalir deras ke daerah permukaan dan mengikis tanah-tanah keras itu, mengikis sedimen dan membentuk ngarai sempit. Untuk banjir bandang itu curah hujan yang tinggi. Banjir bandang itu disebabkan karena curah hujan tinggi dalam waktu singkat menyebabkan limpasan permukaan yang kuat itu mengikis tanah yang tidak tertahan oleh vegetasi. Saluran sungai yang kering. Saluran sungai kering ini sebagian besar saluran sungai di gurun kering dan hanya terisi saat banjir bandang, membentuk areo atau aliran kering. Topografi bersudut, kurangnya pelapukan kimiawi dan tanah tipis membuat topografi gurun tampak lebih bersudut dibandingkan daerah lembab. Untuk fitur gurun di Amerika Serikat Barat Daya, seperti tadi penjelasan pertama itu kita akan membahas di Amerika Serikat Barat Daya. Amerika Serikat bagian Barat Daya ini memiliki iklim kering karena letaknya di dekat 30 derajat lintang utara, dan ketika dia memiliki iklim kering karena letaknya di 30 derajat lintang utara, memiliki efek bayangan hujan dari pegunungan. Dan biasanya wilayah ini memiliki dua struktur geologi yang berbeda, seperti pada gambar yang dataran tinggi Colorado dan provinsi Basin and Range. Untuk yang dataran tinggi itu berada di Colorado, dan untuk yang provinsi itu Basin dan Range. Untuk penjelasan dari dataran tinggi Colorado itu terdiri dari lapisan batuan sedimen datar yang terorganisasi menjadi plato, mesa, dan butte. Erosi tebing secara bertahap membentuk fitur-fitur ini, ditandai oleh pegunungan terjal yang dipisah. Untuk yang provinsi Basin and Range itu biasanya itu ditandai oleh pegunungan terjal yang dipisahkan oleh dan dibatasi oleh patahan, dan biasanya itu banjir bandang membentuk bajada. Untuk yang selanjutnya itu ada pembentukan bentang alam gurun. Di provinsi Basin and Range itu yang banjir bandang membentuk balada itu pengendapan sedimennya itu dari pegunungan. Dia membentuk kipas aluvial dan bajada. Danau Playa dan Playa terbentuk di dasar lembah saat air menguap. Untuk yang ke satu itu kipas aluvial. Kipas aluvial itu terbentuk di kaki pegunungan saat saluran sungai melebar dan kecepatan air menurun untuk mengendapkan sedimen. Dan yang kedua itu Danau Playa, kumpulan air limpasan sementara di dasar lembah yang datar, biasanya sangat dangkal dan berumur pendek.
Yang ketiga ada playa. Playa ini yaitu permukaan datar yang tertinggal seperti Danau Palaya yang tadi, tetapi dia menguap dan dilapisi lumpur yang keras dan retak atau lapisan garam kering. Untuk yang bajat terakhir ini yaitu bajata. Bajata ini memiliki permukaan pengendapan luas yang langsung penggabungan untuk beberapa kipas. Untuk yang selanjutnya itu erosi dan transportasi angin. Angin adalah agen erosi dan deposisi yang penting di gurun karena partikel sedimen kering dan lepas. Angin dapat mengikis sedimen halus seperti pasir, lansu, dan tanah liat, serta memiliki dampak yang luas. Nah, untuk erosi dan transportasi angin ini memiliki beberapa ciri-ciri, ada 4. Untuk yang pertama itu badai debu. Badai debu ini adalah angin kencang, misal kayak di gurun. Terdapat angin kencang yang membawa awan debu dan tanah liat ratusan meter. Itu debu tanah liat itu terbawa ke atas dan ratusan kilometer secara horizontal. Nah, itu dampaknya itu menyebabkan hilangnya tanah subur. Itu sangat bahaya untuk badai debu. Untuk yang kedua abu vulkanik. Nah, untuk abu vulkanik ini adalah letusan gunung berapi dapat melontarkan letusan gunung berapi ini biasanya ketika meletus dia akan melontarkan abu ke ketinggian tinggi, terus ia kemudian terbawa angin melintasi benua dan samudra untuk mempengaruhi iklim global. Untuk yang ketiga saltasi dan ventifak. Untuk butiran pasir bergerak mendekati tanah melalui saltasi. Nah, itu mengikis batuan dan membentuk vertikal batu terkikis oleh angin. Itu yang deflasi ini adalah pengangkatan partikel lempeng debu dan pasir dari permukaan tanah oleh angin, dan angin itu menciptakan depresi seperti baut. Untuk yang selanjutnya itu deposisi angin. Deposisi angin itu Lowes dan Bukit Pasir. Angin tidak hanya mengikis tetapi juga menendangkan sedimen, membentuk fitur geologi penting seperti Lores dan Bukit Pasir. Untuk penjelasan yang pertama itu di Lores dulu ya. Apa sih Lores itu? Lores adalah endapan, lanau, dan lempung yang tertiup angin. Nah, ini biasanya yang sangat subur dan dapat membentuk tebing-tebing vertikal. Nah, untuk deposit loess yang luas ditemukan di Laos ini memiliki deposit yang luas dan ditemukan di daerah Tiongkok dan Midwest Amerika Serikat. Biasanya itu Laos ini
membentuk tanah pertanian yang produktif. Untuk yang kedua adalah bukit pasir. Apa sih bukit pasir itu? Bukit pasir adalah gundukan butiran pasir lepas yang tertiup angin dan memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi tergantung pada arah kecepatan angin dan ketersediaan pasir dan vegetasi bukit pasir, dan menyebabkan vegetasi bukit pasir biasanya itu bergerak perlahan seiring angin mengikuti pasir dari lereng. Dia itu melawan angin dan menyimpannya di sisi searah angin, dan itu menyebabkan dari pengertian bukit pasir. Untuk yang selanjutnya itu jenis bukit pasir dan aksi angin di Mars. Bukit pasir ini memiliki berbagai bentuk khas, dan aksi angin tidak hanya terbatasi oleh bumi, tetapi juga terlihat jelas di Mars. Untuk yang pertama itu barsan. Barsan itu berbentuk bulan sabit dengan tanduk mengarah ke bawah. Angin terbentuk di area dengan pasokan pasir terbatas. Untuk yang transerval itu ada relatif lurus dan memanjang. Itu berorientasi tegak lurus terhadap arah angin dia itu, dan terbentuknya dengan pasokan pasir yang lebih banyak. Untuk yang longitudinal atau shaft itu dia itu pegunungan pasir yang simetris yang berbentuk sejajar dengan arah angin, biasanya sangat panjang dan tinggi. Selanjutnya itu ada parabola. Parabola adalah melengkung dan cembung ke arah bawah angin dengan tanduk dan mengarah ke atas angin, yang seringkali ditambatkan oleh vegetasi. Dan di Mars itu biasanya atmosfer tipis dan angin kencang itu menyebabkan badai debu global dan membentuk fitur permukaan yang mirip dengan di bumi, termasuk berbagai jenis bukit pasir dan ventrafak, seperti pada contohnya itu pada gambar ini. Untuk yang selanjutnya kita ke pengertian petanggalan Aeolian. Menurut Bloom 1978, proses Aeolian ini adalah proses yang disebabkan oleh aktivitas angin, khususnya kemampuan angin dalam merubah bentuk permukaan bumi. Nah, angin ini dapat mengikis atau mengerosi, mentransport, dan mengendapkan material-material, terutama sangat efektif di daerah yang vegetasinya jarang dan sebagai pemasok material sedimen yang tak terkonsolidasi. Walaupun air lebih dominan dibandingkan angin, namun proses Aeolian sangat penting, terutama pada lingkungan arid seperti di wilayah gurun. Wilayah-wilayah yang curah hujan
persipasi. Daunnya itu kecil, umumnya jarang tumbuh-tumbuhan sehingga tanah dan batuan terdapat di wilayah tersebut tersingkap, dan hal ini menyebabkan tanah dan batuan yang ada dapat tererosi oleh angin dan terkena sinar matahari secara langsung. Angin sebagai agen akan mengerosi partikel-partikel yang bertujuan lempung, lanau, dan pasir pada batuan dan tanah, berbentuk penggalan yang unik hasil pengendapan partikel-partikel tersebut. Mekanisme pembentukan gurun. Iklim gurun disebabkan oleh peredaran udara kering yang terbentuk ketika air laut menguap dan masuk ke atmosfer. Udara di atas laut biasanya lembab, namun jika udara lembab terbentuk kehilangan kelembabannya sebelum mencapai daerah tertentu, maka tidak akan terjadi hujan, dan membentuk udara kering sebagai faktor pembentukan gurun. Dan udara ini di daerah ekuator mendapatkan panas yang lebih besar, sehingga naik ke atas lalu bergerak ke arah utara dan selatan di area sekitar 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Lalu kembali ke turun. Ketika udara turun, ia mengalami kompresi menjadi lebih hangat dan mampu menahan lebih banyak uap air sehingga tidak terjadi kondensasi. Kondisi ini menyebabkan langit cerah, curah hujan sangat rendah, dan tingkat penguapan tinggi, sehingga terbentuklah sabuk gurun terbesar di dunia di sekitar garis lintang tersebut. Sebaliknya, daerah ekuator justru mengalami kenaikan massa udara yang mengembang dan mendingin, sehingga kehilangan kelembapan dan menghasilkan curah hujan tinggi. Membentuknya sabut hujan yang memisahkan dua sabuk gurun tadi. Seperti pada gambar tersebut, peta persebaran wilayah gurun. Namun tidak semua gurun berada di 30 derajat lintang. Beberapa gurun terbentuk akibat efek bayangan hujan rain shadow dari pegunungan. Ketika udara lembab dipaksa naik melewati gunung, ia mendingin dan menurunkan hujan di sisi depan gunung. Udara yang turun di sisi belakang gunung menjadi hangat dan kering, menciptakan daerah yang hampir tidak mendapat hujan. Gurun di Nevada dan Arizona misalnya terbentuk karena efek bayangan hujan pegunungan Sierra Nevada. Jarak yang sangat jauh dari laut juga dapat membentuk gurun, seperti gurun besar di Cina, karena uap air sulit mencapai wilayah yang terletak jauh di pedalaman, ditambah penghalang gunung besar seperti Himalaya. Itu biasanya itu ditandai oleh pegunungan terjal yang dipisahkan oleh dan dibatasi oleh patahan, dan biasanya itu banjir bandang membentuk bajada. Untuk yang selanjutnya itu ada pembentukan bentang alam gurun di provinsi Bensin Enres itu, yang banjir bandang membentuk balada itu. Pengendapan sedimennya itu dari pegunungan, dia membentuk kipas aluvial dan bajada. Danau Playa dan Playa terbentuk di dasar lembah saat air menguap. Untuk yang ke satu itu kipas aluvial. Kipas aluvial itu terbentuk di kaki pegunungan saat saluran sungai melebar dan kecepatan air menurun untuk mengendapkan sedimen. Dan yang kedua itu Danau Playa, kumpulan air limpasan sementara di dasar lembah yang datar, biasanya sangat dangkal dan berumur pendek. Yang ketiga ada Playa. Playa ini yaitu permukaan datar
yang tertinggal seperti Danau Palaya yang tadi. Tetapi dia menguap dan dilapisi lumpur yang keras dan retak atau lapisan garam kering. Untuk yang baca terakhir ini yaitu Bajata. Bajata ini memiliki permukaan pengendapan luas yang langsung penggabungan untuk beberapa kipas. Untuk yang selanjutnya itu erosi dan transportasi angin. Angin adalah agen erosi dan deposisi yang penting di gurun karena partikel sedimen kering dan lepas. Angin dapat mengikis sedimen halus seperti pasir, lansu, dan tanah liat, serta memiliki dampak yang luas. Nah, untuk erosi dan transportasi angin ini memiliki beberapa ciri-ciri, ada 4. Untuk yang pertama itu badai debu. Badai debu ini adalah angin kencang, misal kayak di Gurun. Terdapat angin kencang yang membawa awan debu dan tanah liat ratusan meter. Itu debu, tanah liat itu terbawa ke atas dan ratusan kilometer secara horizontal. Nah, itu dampaknya itu menyebabkan hilangnya tanah subur. Itu sangat bahaya untuk badai debu. Untuk yang kedua, abu vulkanik. Nah, untuk abu vulkanik ini adalah letusan gunung berapi dapat melontarkan letusan gunung berapi ini biasanya ketika meletus dia akan melontarkan abu ke ketinggian tinggi, terus ia kemudian terbawa angin melintasi benua dan samudra untuk mempengaruhi iklim global. Untuk yang ketiga, saltasi dan ventifak. Untuk butiran pasir bergerak mendekati tanah melalui saltasi. Nah, itu mengikis batuan dan membentuk vertikal batu terkikis oleh angin. Untuk yang deflasi ini adalah pengangkatan partikel lempeng debu dan pasir dari permukaan tanah oleh angin, dan angin itu menciptakan depresi seperti blowout. Untuk yang selanjutnya itu deposisi angin. Deposisi angin itu Lowes dan Bukit Pasir. Angin tidak hanya mengikis tetapi juga menendangkan sedimen, membentuk fitur geologi penting seperti Lowes dan Bukit Pasir. Untuk penjelasan yang pertama itu di Lowes dulu ya. Apa sih Lowes itu? Lowes adalah endapan lanau dan lempung yang tertiup angin. Nah, ini biasanya yang sangat subur dan dapat membentuk tebing-tebing vertikal. Nah, untuk deposit Lowes yang luas ditemukan di Lowes ini memiliki deposit yang luas dan ditemukan di daerah Tiongkok dan Midwest Amerika Serikat. Biasanya itu Lowes ini membentuk tanah pertanian yang produktif. Untuk yang kedua adalah Bukit Pasir. Apa sih Bukit Pasir itu?
Bukit pasir adalah gundukan butiran pasir lepas yang tertiup angin dan memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi tergantung pada arah kecepatan angin dan ketersediaan pasir dan vegetasi bukit pasir, dan menyebabkan vegetasi bukit pasir biasanya itu bergerak perlahan seiring angin mengikuti pasir dari lereng. Dia itu melawan angin dan menyimpannya di sisi searah angin, dan itu menyebabkan dari pengertian bukit pasir. Untuk yang selanjutnya itu jenis bukit pasir dan aksi angin di Mars. Bukit pasir ini memiliki berbagai bentuk khas, dan aksi angin tidak hanya terbatasi oleh bumi, tetapi juga terlihat jelas di Mars. Untuk yang pertama itu Barsan. Barsan itu berbentuk bulan sabit dengan tanduk mengarah ke bawah. Angin terbentuk di area dengan pasokan pasir terbatas. Untuk yang transerval itu ada relatif lurus dan memanjang. Itu berorientasi tegak lurus terhadap arah angin dia itu, dan terbentuknya dengan pasokan pasir yang lebih banyak. Untuk yang longitudinal atau shelf itu dia itu pegunungan pasir yang simetris yang berbentuk sejajar dengan arah angin, biasanya sangat panjang dan tinggi. Selanjutnya itu ada parabola. Parabola adalah melengkung dan cembung ke arah bawah angin dengan tanduk dan mengarah ke atas angin, yang seringkali ditambatkan oleh vegetasi. Dan di Mars itu biasanya atmosfer tipis dan angin kencang itu menyebabkan badai debu global dan membentuk fitur permukaan yang mirip dengan di bumi, termasuk berbagai jenis bukit pasir dan ventrafak, seperti pada contohnya itu pada gambar ini. Untuk yang selanjutnya kita ke pengertian petanggalan Aeolian. Menurut Bloom 1978, proses Aeolian ini adalah proses yang disebabkan oleh aktivitas angin, khususnya kemampuan angin dalam merubah bentuk permukaan bumi. Nah, angin ini dapat mengikis atau mengerosi, mentransport, dan mengendapkan material-material, terutama sangat efektif di daerah yang vegetasinya jarang dan sebagai pemasok material sedimen yang tak terkonsolidasi. Walaupun air lebih dominan dibandingkan angin, namun proses Aeolian sangat penting, terutama pada lingkungan arid seperti di wilayah gurun. Wilayah-wilayah yang curah hujan persipasi tahunnya itu kecil, umumnya jarang tumbuh-tumbuhan sehingga tanah dan batuan terdapat di wilayah tersebut.
tersingkap, dan hal ini menyebabkan tanah dan batuan yang ada dapat tererosi oleh angin dan terkena sinar matahari secara langsung. Angin sebagai agen akan mengerosi partikel-partikel yang bertujuan lempung, lanau, dan pasir pada batuan dan tanah berbentuk penggalan yang unik hasil pengendapan partikel-partikel tersebut. Mekanisme pembentukan gurun. Iklim gurun disebabkan oleh peredaran udara kering yang terbentuk ketika air laut menguap dan masuk ke atmosfer. Udara di atas laut biasanya lembab, namun jika udara lembab terbentuk kehilangan kelembapannya sebelum mencapai daerah tertentu, maka tidak akan terjadi hujan dan membentuk udara kering sebagai faktor pembentukan gurun. Dan udara ini di daerah ekuator mendapatkan panas yang lebih besar sehingga naik ke atas lalu bergerak ke arah utara dan selatan di area sekitar 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Lalu kembali ke turun. Ketika udara turun, ia mengalami kompresi menjadi lebih hangat dan mampu menahan lebih banyak uap air sehingga tidak terjadi kondensasi. Kondisi ini menyebabkan langit cerah, curah hujan sangat rendah, dan tingkat penguapan tinggi, sehingga terbentuklah sabuk gurun terbesar di dunia di sekitar garis lintang tersebut. Sebaliknya, daerah ekuator justru mengalami kenaikan massa udara yang mengembang dan mendingin, sehingga kehilangan kelembapan dan menghasilkan curah hujan tinggi. Membentuknya sabut hujan yang memisahkan dua sabuk gurun tadi. Seperti pada gambar tersebut, peta persebaran wilayah gurun. Namun tidak semua gurun berada di 30 derajat lintang. Beberapa gurun terbentuk akibat efek bayangan hujan rain shadow dari pegunungan. Ketika udara lembab dipaksa naik melewati gunung, ia mendingin dan menurunkan hujan di sisi depan gunung. Udara yang turun di sisi belakang gunung menjadi hangat dan kering, menciptakan daerah yang hampir tidak mendapat hujan. Gurun di Nevada dan Arizona misalnya terbentuk karena efek bayangan hujan pegunungan Sierra Nevada. Jarak yang sangat jauh dari laut juga dapat membentuk gurun. Seperti gurun besar di Cina, karena uap air sulit mencapai wilayah yang terletak jauh di pedalaman, ditambah penghalang gunung besar seperti Himalaya. Secara global, gumuk pasir atau sand dune merupakan bentuk lahan bentukan asal proses angin aerion. Dunes atau sand dunes adalah bentang alam yang berbentuk bukit pasir berpola parabolik atau ellipsoid dan merupakan hasil pengendapan partikel-partikel pasir yang diangkut oleh angin. Sand dune cenderung berbentuk dengan penampang di tidak simetri. Jika tidak ada stabilisasi oleh vegetasi, maka gunduk pasir cenderung bergeser ke arah angin berhembus. Hal ini dikarenakan butir-butir pasir terhembus dari depan ke belakang. Gerakan ini ke belakang gumuk. Gerakan gumuk pasir pada umumnya kurang dari 30 meter. Bentukan asal proses ini dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak.
adanya periode yang kering, panjang dan tegas, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengenakan bahan pasir tersebut. Gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Bentuk gumuk pasir bermacam-macam, tergantung pada faktor-faktor jumlah dan ukuran butir pasir, kekuatan dan arah angin, dan keadaan vegetasi. Berikut adalah jenis-jenis dunes yang perlu diketahui. Basalt dunes, gumuk pasir tipe Basalt. Gumuk pasir ini bentuknya menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki barrier. Besarnya kemiringan lereng daerah yang menghadap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng daerah yang membelakangi angin, sehingga apabila dibuat penambang melintang tidak simetri, ketinggalan gumuk pasir akan yang antara 5-15 meter. Gumuk pasir ini merupakan perkembangan karena proses elion terhadap terhalangi oleh adanya beberapa tumbuhan, sehingga berbentuk gumuk pasir seperti ini dan daerah yang menghadap angin lebih landai. Untuk bentang alam dan hasil pengendapan angin, jika kekuatan angin yang membawa material berkurang atau jika turun hujan, maka material-material yang terbawa oleh angin akan diendapkan bentang alam. Hasil proses pengendapan oleh angin dipetakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Sand dune. Secara global, gumuk pasir atau sand dune merupakan bentuk lahan berbentuk asal proses angin elion. Untuk penjelasan loess adalah endapan sedimen halus berupa sil dan clay yang dibawa dan diendapkan oleh angin. Sedimen ini tersusun atas butiran mineral seperti kuarsa dan feldspar yang masih segar, belum terlapuk. Bentuk angular bersudul dan terikat lemah oleh mineral kalsit. Endapan loess ini umumnya menyelimuti perbukitan lembab yang berada di sisi bawah angin dari sumber sedimen halus seperti gurun atau daerah endapan aluminium glasial. Loess memiliki sifat unik, yaitu mampu berdiri sebagai tebing vertikal tanpa runtuh, kemungkinan karena adanya sedikit semen kalsit atau karena bentuk butirannya yang halus dan bersudut memungkinkan mereka saling mengunci. Untuk klasifikasi bentang alam gurun menurut Banner adalah Bandono. Pada gambar ini, bentuk muka bumi itu adalah pegunungan, bukit gunung pasir, sand dunes, dan sandstone. Dan yang kedua itu dataran gurun. Itu adalah gambar klasifikasi BMB berupa bentang alam gurun. Sekian, yaitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.